ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi lunubi mithlu adadir rimali fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam ini kita merasa bahagia hadir bersama kita Bapak Gubernur. Di tengah kesibukan beliau beserta Bapak Sekda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak ada. Yang penting mereka semuanya mensupport dan mendukung program Al-Qur'an. Yang saya hormati dimuliakan Allah SWT, Dr. Haji Muhammad Sabran Zayan SK, Sarjana Quran, MA, Master Al-Quran, Dr. Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa mengikuti jejak pendidikan beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya yang hadir malam ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi thalabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka pulang dia ke rumah mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Dari sejak mulai datang jam 8 tadi. Jam berapa datang? Jam 5. Masya Allah, 6, 7, 8, 9, 15 sekarang. Sudah 9, jam 10, 5 jam kita berada di sini. 5 jamnya itu tercatat sebagai mujahid fisabilillah. Kalau mati, mati syahid. Jangan dulu mati syahid. Judul kita malam ini, saya ceramah tidak boleh keluar dari judul. Beberapa yang mengundang saya sekarang diperiksa. Menjadi keluarga Allah di muka bumi. Lihat tujuh dulu. Menjadi keluarga Allah. Allah itu kan kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Dia tidak beranak, dia tidak diperanakkan, dia tidak punya ayah, dia tidak punya ibu. Bagaimana ceritanya Allah punya keluarga? Nanti saya dibully lagi ya katanya, mengatakan Allah punya keluarga. Tapi ini bukan salah saya. Yang nulis ini bukan orang sembarangan, doktor-doktor, alim ulama. Karena pimpinan kiai pesantren kita doktor, protokolnya nyangka yang ceramah doktor juga. Gubernurnya doktor, kiainya doktor, terus dipanggil Dr. Abdul Somad. Dikira doktor itu nular kayak penyakit. Abdul Somad masih seperti yang dulu, LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Nah, judul kita adalah menjadi keluarga Allah. Ini diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlullahi fil ardi, keluarga Allah di muka bumi adalah orang-orang yang mendukung program-program Al-Quran. Kira-kira kalau kita punya keluarga gubernur, senang nggak? Satpol PP pasti takut. Siapa yang enak aja masuk sini? Saya keluarga gubernur. Iya Pak. Jadi keluarga kiai enak nggak? Enak. Keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para habaib. An
asila ila qarabati Rasulillah, menjalin silaturahim dengan kerabat Rasulullah, dengan para habaib. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai, min an asila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku, dengan keluargaku, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini bukan keluarga pejabat, ini bukan keluarga orang kaya, ini bukan keluarga Nabi, tapi disebut sebagai keluarga Allah. Tentu ini dipahami bukan dengan makna hakiki, bukan makna yang sebenarnya, tapi yang dimaksud keluarga Allah di sini adalah makna majazi. Bahasa kitanya makna kiasan. Paham kiasan? Kiasan itu apa Pak Ustadz? Misalnya Bapak sayang betul sama Ibu, terus Bapak ngomong begini, Mama, aku ingin bersamamu 1000 tahun lamanya. Itu makna hakiki atau majaz? Sebenarnya atau kiasan? Kiasan. Karena kalau Bapak ngomong gitu, aku ingin bersamamu 1000 tahun lamanya, Ibu pahami sebagai hakiki, sebenarnya nggak mungkin 1000 tahun, 60 aja batuk, 45 aja udah kena diabetes meletus, jantung koroner. Jadi maknanya 1000 tahun lamanya aku ingin bersamamu. Makna kiasan artinya selama-lamanya. Jadi begitu juga dengan makna di sini, menjadi keluarga Allah, artinya begitulah kedekatan dengan Allah, seolah-olah seakan-akan seperti keluarga. Apa syarat menjadi keluarga ini? Yang pertama syaratnya adalah kalau memang betul keluarga, maka mesti menjaga sifat-sifat baiknya. Betul? Keluarga kiai, jaga nama baik kiai. Keluarga pejabat, jaga nama baik pejabat. Keluarga orang kaya, jaga nama baik orang kaya. Apalagi menjaga nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nistakan Allah, jangan jerumuskan diri dalam perbuatan yang dilarang Allah. Laksanakan apa yang disuruh Allah, jauhi apa yang dilarang oleh yang mewakafkan tanah ini dulu, hingga di atasnya ada sekarang 900 orang penghafal Quran, dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Mudah-mudahan mereka tercatat seperti yang dituliskan di baleho kita malam ini. Setahun yang lalu saya tausiah di sini masih ada dinding, sekarang dinding sudah hilang, makin lebar. Tahun depan mungkin udah rata semua. Tahun yang lalu tidak seramai ini. Awal saya tausiah di sini pengajian subuh di sana. Tahun berikutnya di sini tapi sempit, sekarang sudah lapang. Tahun depan enggak tahu masih boleh ceramah atau enggak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau ingin menjadi keluarga Allah adalah yang pertama syaratnya adalah jaga keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada perempuan mengatakan saya ingin seperti yang tertulis di judul, menjadi keluarga Allah, tapi membuka aurat, mungkinkah dia diakui? Tidak, karena tidak menjaga kemuliaan perintah Allah. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada orang yang beriman perempuan, yudnina alaihinna min jalabibihinna, panjangkanlah jalabib, jilbab, penutup rambut, pakaiannya. Alhamdulillah malam ini semua yang hadir, sampai anak-anak bayi, anak kecil pun menutup aurat. Masya Allah, dari kecil terbiasa. Allah bisa karena bapak-bapaknya juga begitu. Bukan pakai jilbab maksud saya, menutup aurat. Masya Allah, tabarakallah. Kamera kemana mata memandang ada, lampu jangan terlalu dilihat, pusing kepala kita. Mana tahu ada apa yang lihat, pergi sana, Allah pusing. Ini syiar, ini gunanya lampu-lampu ini syiar, sehingga orang dari jauh sudah tahu ada apa itu, panjat pinang bukan, ada apa itu, nyanyi dangdut bukan, ada apa itu, ada pengajian di pondok pesantren
Tablik Akbar Maulid Nabi Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah. Syiar, kenapa ketika memotong hewan kurban, istri ikut, anak ikut, Sayyidina Ali membawa Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Nabi membawa Sayyidatuna Aisyah. Kenapa istri dan anak dibawa? Karena syiar. Syiar itu apa? Syiar itu kalau bahasa kampungnya show force, menunjukkan kekuatan. Malam ini tampak kekuatan para pencinta Al-Quran. Betul? Ini datang ini apakah diwajibkan Pak Gubernur ini bisa datang seramai? Tidak. Datang semuanya karena lillahi ta'ala, karena tulus dan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Muhammad. Satu-satunya jalan mencintai Allah, satu-satunya jalan mencintai Allah adalah dengan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak meninggalkan banyak warisan. Ada Bapak Ibu yang pernah pergi umrah melihat istana Nabi Muhammad? Ada? Pernah nggak yang pergi umrah di bawah? Ini istana Nabi Muhammad, ini tempat tidur Nabi dari emas, ini ada pedangnya, ini ada kursinya dari... Tidak ada. Yang diperlihatkan adalah replika rumahnya yang kecil, atapnya bisa dipegang dengan tangan saking rendahnya, nampak tempat tidurnya apa adanya. Kalau dia sujud sholat, dia pegang kaki Aisyah geser ke depan, walaupun ada alas di antara itu, menunjukkan dia orang yang amat sangat sederhana. Begitulah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti saya mengatakan Bapak Ibu tidak boleh kaya, silakan kaya, tapi kayanya untuk menolong agama Allah. Kalau memang kau betul kaya, bukan dengan rumahmu yang besar. Kalau kau kaya, bukan dengan mobilmu yang mewah. Kalau memang kau kaya, wakafkan tanah untuk pondok pesantren Al-Quranul Karim. Setuju? Selesai ceramah, datang orang berbondong-bondong ke Kiai. Pak Kiai, nampaknya itu kita tidak bisa lagi membawa santri lebih dari 900. Itu tanah yang ada di sana saya wakafkan Pak Kiai, katanya. Alhamdulillah. Tanah siapa? Enggak tahu. Gimana mau mewakafkan tanah orang? Yang dia wakafkan itu tanah kita. Kalau ingin menjadi seperti yang dijudulkan malam ini, seperti yang ditulis dalam tema, apa tanda keluarga? Tanda keluarga yang pertama, menjaga nama baik. Yang kedua, apa tanda keluarga? Tanda keluarga rela berkorban. Kalau ada keluarga, Ustaz Somad sudah saya anggap seperti keluarga saya. Apapun yang terjadi, insya Allah saya akan bela Ustaz. Insya Allah saya akan tolong Ustaz. Gombal. Mana bukti pengorbananmu? Betul? Kalau memang betul keluarga Allah dalam tanda kutip, lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dia tidak diperanakan, dia tidak ada ibu, tidak ada ayah, dia tidak ada anak, tidak ada istri. Apa makna keluarga di sini? Makna kiasan. Apa tanda menjadi keluarga Allah? Siap berkorban. Gimana jamaah malam ini? Siap berkorban? Paling tidak malam ini ibu-ibu sudah korban. Korbannya apa? Korban perasaan. Ibu-ibu yang hadir malam ini jihadnya luar biasa. Berapa sinetron yang hilang malam ini? Betul? Kira-kira udah cukup nggak pengorbanan ini? Cukup. Ini nggak cukup untuk belajar anak-anak kita. Perlu lagi ada 2-3 lantai ke atas. Perlu ada lagi 2-3 lantai. Maka itulah yang akan membuat kuburan kita lapang di alam barzah. Amin. Anak-anak akan membaca Quran di tengah malam. Tahajud mereka bangun. Usolli sunnata tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Solat mereka di atas. Selesai solat, mereka berdoa mengangkat tangan. Ya Allah, semua yang mewakafkan semen, batu, kerikil, tanah, maka lapangkan kubur mereka. Lapang kubur bapak ibu seluas mata memandang. Kan cuma amin aja. Amin. Amin. Giliran sedekah 5.000. Kencing aja udah 7.000 sekarang. Mohon maaf, ngomongnya nggak layak ini Ustaz Abu Somad. Saya selalu keceplosan ngomongnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda keluarga? Kalau memang
keluarga rela berkorban. Sebagaimana kita rela berkorban menolong saudara, menolong kakak, menolong adik, menolong ayah, menolong ibu. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Siapa yang bisa menolong kita kecuali man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah. Tapi kalau Allah sudah mau menolong, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Mau mendapat pertolongan Allah? Tolong agama Allah. Allah itu bukan miskin, Allah itu bukan susah, Allah itu bukan merarat. Allah itu huwal qahhar, perkasa, huwal jabbar, berkuasa. Lalu kenapa kita disuruh menolong agamanya? Ujian. Ada orang diuji kakinya. Saya diuji kaki untuk tegak sholat tahajud, tahan 2 jam Pak Ustaz. Diuji telinganya, saya diuji dengar ceramah Ustaz Somad, tahan Pak Ustaz. Tahan kenapa? Duduk dekat mikrofon, sound system. Tahan. Saya kalau diuji mata saya, baca Quran 1 juz 1 hari, tahan Pak Ustaz. Uji kaki, tahan. Uji telinga, tahan. Uji mata, tahan. Uji kantong, kumat penyakit aslinya. Begitu nampak kotak sedekah lewat langsung. Begitu udah lewat. Biasanya kalau saya ceramah itu ada kotak-kotak disebar infak, tapi di pesantren Al-Qur'aniyah nggak ada. Rupanya langsung transfer banking. Masya Allah. Anda ingin ditolong di padang mahsyar, Anda ingin kakinya tetap tegak kokoh berdiri, kirimkan ke nomor rekening berikut ini sebelum malaikat maut datang. Mati. Nggak ada gunanya kalau udah mati, betul. Ibu yang punya rantai emas sebesar rantai sepeda motor, setiap pergi kondangan gatal. Ada gunanya kalau mati. Rupanya gatal alergi karena imitasi. Tak ada gunanya. Ada uang tunjangan, simpan. Dapat gaji 13, tabung. Tabungan sudah banyak, beli emas. Akhirnya ketika ibu mati, siapa yang akan mengambil itu semua? Lihat, mereka sudah senyum. Mereka nangis juga. Kalau ibu mati, mereka nangis juga. Tapi yang sebelah kanan aja. Yang sebelah kiri, mana yang mau dipinang bulan depan? Nangis dia. Betul kan Pak? Mereka malu mengungkapkan sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda keluarga yang kedua adalah kalau memang betul keluarga, maka siap menolong. Apakah Abdul Somad dianggap sebagai keluarga? Nggak ada yang anggap saya keluarga. Sedih kali ya. Udahlah, nggak usah saya tanya lagi, makin sakit hati saya. Apa tanda keluarga? Jaga nama baik. Apa tanda keluarga? Rela berkorban. Yang ketiga, apa tanda keluarga? Jaga warisan dan pusakanya. Betul? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada warisan, tidak ada pusaka, tapi Allah turunkan nabi-nabi dan rasul-rasul. Jaga Nabi Muhammad SAW. Siap? Mana ada nabi sekarang? Apanya yang mau dijaga? Nabi tidak ada. Ajarkan anak-anak kita sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau mau masukkan anak ke sekolah, tanya kepala sekolahnya, Pak Kepala Sekolah, ada nggak pelajaran sirah di sini? Pak Kepala Sekolah, ada nggak pelajaran sirah di sini? Kepala sekolahnya balik nanya, mohon maaf ya Pak, sirah itu apa? Kepala sekolah goblok. Sirah itu adalah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Syifa ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Saya nggak bisa baca Arab Pak Ustaz, baca terjemahnya. Juara 1 musabaqah, bukan tilawatil Quran, musabaqah menulis sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedunia lebih 150 negara ikut, tapi yang juara 1 dari negara mana? India.
salah satu dari India. Selama ini kalau disebut India, apa yang Anda tahu tentang India? Kabikaci kabigam. Apa yang Anda tahu dari India? Padahal ada lembaga-lembaga pendidikan besar di India. Apa nama universitasnya? Aligarh University. Apa nama universitasnya? Nadwatul Ulama di Lucknow. Tempatnya Abul Hasan An-Nadawi yang menulis kitab Madza Khasral Alam bin Khitatil Muslimin. Dan ada satu ulama India menang musabaqah menulis sejarah Nabi di kota Makkah Al-Mukarramah yang diadakan oleh Muktamar Islami Al-Mubarakfuri. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beli di toko buku terdekat. Oh, ternyata Ustadz ini ujung-ujungnya jual buku juga. Bukan buku saya, buku orang lain. Tapi kalau dibeli saya dapat untung. Enggak, saya enggak kenal sama tukang jual buku. Tapi saya akan dapat amal jariah. Bapak beli, ibu beli, letakkan di lemari kamar rumah. Meninggal bapak, meninggal ibu, anak nanti buka-buka mau cari mana surat tanah. Mana surat tanah bapak, mana akte notaris, mana STNK BPKB mobil. Dia dapat buku sejarah Nabi Muhammad. Menangis dia melihat buku sejarah Nabi Muhammad. Kenapa dia menangis? Karena masih disampul plastik, belum dibuka. Tapi paling tidak bapak ibu sudah dapat amal jariah. Dia buka sampulnya, dia buka baca, dia teliti satu persatu. Bapak ibu dapat pahala mengalir juga kepada Abdul Somad yang dulu menceramahkannya. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Apa tanda kalau kita memang ingin menjadi keluarga? Tanda ingin keluarga, jaga nama baik, kehormatan dan marwah. Tanda keluarga, rela berkorban. Tanda keluarga, jaga warisannya. Jaga kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Siap? Menghina Nabi, halal darahnya. La yahillu damu mri'im muslim illa bi ihdas salas. Tidak halal darah orang kecuali melakukan 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh, halal darahnya dihukum pancung. Wasayyibu zani, pezina, halal darahnya dilempar batu sampai mati. Wattariku lidini, orang yang murtad, mengejek-ejek Nabi, masuk dalam kategori murtad. Hati-hati, waspada. Ajarkan anak ibu tentang Nabi Muhammad, ajarkan anak bapak tentang Nabi Muhammad, supaya kalau anakmu dewasa dia lebih tahu, lebih menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masyarakat Jakarta dimanapun saya ceramah, kalau sudah cerita tentang Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, maulid ramai, hebat semuanya. Tapi besok pagi sholat subuh pemain inti yang hadir maulid anak-anak muda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang mengawal Ustaz. Begitu besok yang sholat subuh yang paling tua, bukan di daerah pesantren Al-Qur'annya, di tempat-tempat lain jauh dari sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda keluarga? Tanda keluarga yang keempat adalah tidak lain tidak bukan. Apa tanda keluarga? Kalau sudah berkeluarga disebut namanya bergetar hati kita, betul? Bapak, kalau disebut orang nama istri bapak, bergetar tak hati bapak? Saya Pak Ustadz, kalau istri tetangga saya disebut baru bergetar kata. Wah, ini bahaya. Bahaya ini. Ibu, kalau disebut orang tadi saya ngeliat ada Mas Parno lewat sini. Mohon maaf Pak Parno. Bergetar tak hati ibu? Tidak, berarti bukan namanya sama. Walladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah maka bergetar hati mereka. Ketika Nabi SAW sedang berada di bawah pohon korma, tiba-tiba datang seorang laki-laki bernama Du'sur, lalu dia hunuskan pedangnya. Ya Muhammad, selama ini pengawalmu banyak, selama ini ada Umar, selama ini ada Abu Bakar, selama ini ada Ali, sekarang kau sendirian Muhammad. Siapa yang membelamu kalau ku tebas
sebatang lehermu. Saat itu Nabi menjawab dengan satu jawaban, Allah. Ketika dia sebut kata Allah, jatuh pedang Du'sur. Dan kemudian Nabi mengambil pedang itu dan balik bertanya, Du'sur, seandainya pedang ini aku tepaskan ke lehermu, siapa yang akan membela engkau? Tidak ada. Maka satu-satunya yang membela kita adalah Allah. Maka jangan takut, jangan cemas. Ustaz Somad ada rasa takut tak? Tak ada takut sedikit pun, karena kita selalu bersama Allah. Ketika orang ramai, pas sendirian ngeri juga. Masya Allah, tabarakallah. Ini tanda keluarga ngasih tisu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini artinya hapuslah air mata. Apa tanda keluarga yang kelima? Ikut merasakan perasaan orang lain. Datang ke rumahnya, lihat tidak ada beras, kasih nasi bungkus. Lihat tidak ada makanan, kasih bantuan. Maka tolong dia. Allah tidak perlu ditolong, Allah Maha Kaya. Rasakan perasaan saudara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara ibu bapak yang orang kaya raya, rumahnya besar, temboknya tinggi, tapi tidak diakui sebagai orang beriman, mau? Laisa bil mu'min, tidak termasuk orang beriman. Siapa itu ya Rasulullah? Alladzi yabitu syab'anan, sanggup dia tidur malam dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga di sebelah rumah kelaparan tidak makan. Sanggup dia kenyang, padahal tetangganya kelaparan. Sanggup dia inak minum makan, sementara tetangga tidak makan tidak minum. Oleh sebab itu, selesai pengajian ini, datangi tetangga-tetangga kita. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Tanya apa yang dia makan. Kalau enak, minta. Orang selalunya mau meminta, bukan memberi. Padahal Nabi berkata, al-yadul ulya, tangan di atas, khairum minal yadis sufla, dari tangan di bawah. Ustaz Somad malam ini, Masya Allah, ini ada nasi Arab Ustaz, nasi kobuli. Ini ada nasi Nusantara Ustaz, nasi putih. Ini ada ikan asin. Ini ada, pokoknya makanan sebanyak-banyaknya. Nampaknya kalau saya sering datang-datang ke Qur'aniyah ini menambah berat badan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa tanda kita bersaudara? Maka kita peduli perasaan orang lain. Ini Ustaz Somad ini ngomong perasaan, dia sendiri nggak ada perasaan. Gimana rasanya membelakangi Bapak Gubernur, Bapak Sekda? Berat perasaan saya ini. Tapi apa boleh buat? Kayak kambing bulat-bulat. Apa boleh buat? Sebelum maju tadi saya kan sudah minta maaf ke mereka. Saya angkat jari, saya angkat tangan, semuanya mempersilakan. Silakan Abdul Somad, tegaklah kau di depan, nggak apa-apa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 5 tanda bersaudara. Bisa diingat? Saya aja nggak ingat. Bisa diingat? Bisa. Allah tahu kita ini susah ngingat karena kita manusia. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Lupa isi ceramah, manusia. Kalau ingat isi ceramah, Robocop. Tapi alhamdulillah ada di antara kita yang nulis. Alhamdulillah ditulis, diingat. Yang nggak nulis nggak apa-apa, tinggal buka websitenya Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, and share. Masya Allah. Pandang ke kanan, kamera. Pandang ke kiri, kamera. Pandang ke depan, kamera. Kita kalau syuting di TV, itu kamera itu ada lampunya. Begitu dia menyala merah, maka kita ke sana. Jamaah sekalian. Merah ke sana, jamaah. Di sini saya nggak tahu, tiga-tiganya mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ceramah bukan karena kamera, kita ceramah karena Allah. Kalau karena Allah, kamera akan datang. Tapi kalau karena kamera, Allah belum tentu ridho. Ingat baik-baik. Kalau karena Allah, kamera itu akan datang. Tapi kalau karena kamera, belum tentu ridho Allah datang. Betul? Syukur-syukur dapat ridho Roma. Terlalu. Pertama saya jelaskan,
menjadi keluarga Allah di muka bumi. Baru baris yang kedua, meneladani pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita ini bisa nggak ngikut Nabi? Nabi kalau dia sholat, mohon maaf, saya jadi imam nih sekarang ya, boleh kan? Nabi kalau sholat, Assalamualaikum warahmatullah, apa kata sahabat di belakang? Ra'aitu bayadha khaddihi, aku melihat putih pipi Nabi. Sekarang saya jadi imam, Assalamualaikum warahmatullah. Nampak putih? Karena lampu kan? Nabi ketika berdoa di atas mimbar, Nabi sedang khutbah Jumat nih, tiba-tiba ada satu orang datang ke pintu. Apa kata dia? Halakatil amwal, kebun kami sudah kering karena hujan lama tidak turun, onta kami mati, kambing kami mati ya Rasulullah. Rasul langsung ngangkat tangan. Rasul itu jubahnya lengannya besar, nggak pakai kancing. Jadi kalau diangkat tangannya ke atas, turun ke bawah, kelihatan ketiak Nabi. Ketika Nabi angkat tangan ke atas, alithna, 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 turunkan hujan, turunkan hujan. Apa kata sahabat di bawah? Ra'aitu bayadha ibtaihi, aku melihat putih ketiak Nabi. Kita pipi aja hitam, apalagi ketek. Kira-kira kita bisa nggak ikut Nabi? Gimana ceritanya meneladani Nabi? Hidung. Maka nampaklah kalau mau ikut Nabi fisiknya nggak bakalan, betul? Nabi itu tinggi, ganteng, perkasa, gagah. Kita kurus, kering, hitam, pesek, pendek, hidup lagi. Nyata bahwa kalau mau mengikuti fisik Nabi nggak bakalan bisa ikut. Lalu apanya yang bisa kita ikut? Akhlaqul karimah. Tinggal satu-satunya, mau ikut zaman Nabi. Ada yang mau bisa ikut zaman Nabi sekarang? Tolong angkat tangan siapa yang bisa ikut zaman Nabi. Antara kita dengan Nabi berapa tahun? 1441. Itu kalau dihitung lahir hijrahnya. Kalau dihitung pindahnya dari kota Makkah ke kota Madinah, kalau dihitung lahirnya 1500 tahun. Bisa kita hidup lagi 1500 tahun mundur ke belakang? Gak bisa. Kalau mau ikut tempatnya, gak mungkin kita semuanya pindah ke kota Madinah. Diusir kita, dideportasi kita. Paling-paling dapat visa umroh 14 hari. Itu pun dibentak-bentak waktu visa. Maka satu-satunya yang bisa kita ikut adalah akhlaqul karimah. Jangan ejek orang bersorban, karena Nabi pakai sorban. Kiai pakai sorban, Ustadz pakai sorban, saya pakai sorban di kamar. Ada sorban saya 2 meter panjangnya. Kalau saya pasang besar. Jangan ejek orang pakai jubah, karena Nabi pakai jubah. Jangan ejek orang pakai tongkat, karena Nabi pakai tongkat. Lihat itu Habib Umar bin Hafiz pakai tongkat, pakai sorban, pakai jubah. Jubahnya 2 lapis, yang di dalam warna putih, yang di luar warna hitam, ada yang warna kuning. Begitu jubah Nabi SAW. Kenapa Ustaz enggak pakai jubah? Saya nanti ini pulang lari-lari, dikejar jamaah. Pakai celana mudah melompat. Itu alasannya. Kalau sampai ini semua adik-adik dari FPI lari pulang, dikejar sama emak-emak garis keras radikal ini, mana mau lari? Mungkin tarik ke atas. Oleh sebab itu maka ikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau mau sholat ambil siwak. Siwak, apa tuh siwak? Gosok gigi. Gosok gigi adalah siwak, tapi siwak bukan gosok gigi. Kenapa mesti pakai siwak? Kenapa nggak pakai rotan aja? Kenapa nggak pakai bambu aja? Kenapa nggak pakai tusuk sate aja? Karena di dalam siwak ada 100 zat lebih, menghilangkan ulat-ulat gigi, menghilangkan bau mulut, menjaga gigi.
yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak inda kulli shalah, setiap mau salat. Makanya anak-anak kita di pondok pesantren Qur'aniyah menghafal Al-Qur'an, mulutnya bersih, mandi pagi, cerdas otaknya, terbuka pikirannya, hatinya tulus, malam tahajud, pagi duha. Maka anak-anak bapak ibu kalau ingin ikut sunnah Nabi, tidak ada jalan lain kecuali masuk pondok pesantren. Saya katakan sekali lagi, saya sampaikan sekali lagi, saya jelaskan sekali lagi, benteng terakhir umat Islam agar anaknya tidak liberal, agar tidak komunis, agar tidak dirusak PKI, benteng terakhir adalah pondok pesantren. Apa nyanyian mereka dulu? Hancurkan pondok-pondok, matikan kiai-kiai, hancurkan agama, karena bagi mereka agama adalah opium. Oleh sebab itu di zaman modern ini luar biasa godaannya. Kepala anak bapak ibu dirusak dengan Twitter, dirusak dengan BBM, dirusak dengan WhatsApp, dirusak dengan YouTube, dirusak dengan internet. Alhamdulillah ada konten-konten YouTube yang baik, ada internet yang baik. Dia seperti pisau, dipotong ke bawah mati ayam, dipotong ke bawah mati bebek, tapi kalau dipotong ke atas mati kita. Oleh sebab itu maka internet ini mesti cerdas, sayang kepada anak, bukan dibelikan gadget mahal. Ini saking banyaknya uang dibelikan gadget canggih, limited edition. Saking canggihnya, ngidupkannya pun nggak tahu. Mana ngidupnya? Dibawa lagi ke toko. Kok ini sudah dibawa ke rumah kok nggak bisa hidup ya? Ayah, kata gua. Cara ngidupkannya mudah aja. Gimana? Bersin, hidup. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sayang kepada anak-anak adalah bukan memperturutkan kemauannya. Sayang pada anak, dibelikan motor, ngebut sana, ngebut sini, nabrak tiang listrik, mati. Iya kalau mati, kalau setengah mati, patah-patah tulangnya. Cara yang paling benar sayang kepada anak adalah dengan memasukkan ke pondok pesantren. Terserah mau ke pesantren mana, tapi yang bagus yang dekat-dekat aja, Qur'aniyah. Sebelum tanggal penutupan berikut ini, tidak bisa menerima lagi, sudah penuh santriwan santriwati. Andai pun bisa, maka alangkah baiknya suatu saat nanti akan ada Qur'aniyah 2, Qur'aniyah 3, Qur'aniyah 4. Amin. Apakah ini cukup untuk Indonesia? Belum. Dari Qur'aniyah ini sudah ada 3 orang yang juara internasional. Bahkan ada yang baru pulang dari tempat saya kuliah dulu, dari Maroko. Maroko dibawa dari Jakarta, musabaqah, orang Mesir kalah, orang Tunisia kalah, orang Maroko kalah. Yang menang dari mana? Dari pesantren Qur'aniyah. Namanya Muhammad 5, punya anak Hasan 2, punya anak Muhammad 6 sekarang. Sekarang ini Muhammad 6, anak Hasan 2, anak Muhammad 5, anak Hasan 1. Jadi namanya itu aja dibolak-balik. Nanti Bapak Ibu sampai ke ibu kota Maroko, namanya Casablanca, tulisannya Casablanca. Di sana ada masjid terbesar di Afrika dan terindah di dunia, namanya Masjid Hasan II, yang dibangun oleh raja ayahnya sekarang. Sekarang anak Hasan II Muhammad 6. Nasabnya tertulis di dinding masjid itu, Hasan II, anak Muhammad 5, anak Hasan 1, sampai nasabnya kepada Hasan, anak Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Raja Maroko itu Habib, Raja Maroko itu Habib. Makanya Syiah tidak bisa masuk Maroko, karena dikumpulkan ulama-ulama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan penuh mengkaji tentang kebatilan Syiah. Keluar fatwa dari Raja Maroko, tidak boleh ada Syiah di Maroko. La yuftin nas hatta yuftil malik. Tidak boleh orang berfatwa sebelum raja mengeluarkan fatwa. Raja Maroko dipanggil dengan Amirul Mukminin, dan raja itu membuat satu sekolah, nama sekolahnya Darul Hadis, tempat
belajar hadis, hanya melima 20 siswa dalam setahun. Salah satu siswanya itu tamat tahun 2006, namanya Abdul Somad LCMA. Ini kan ustaz kaleng-kaleng. Datang alumni Qur'aniyah, menang musabaqah di Maroko, berjumpa dengan Raja Muhammad VI, bertatap muka dan bersalaman dengan Raja. Ustaz Somad, saya ketemu dengan Raja Muhammad VI, Masya Allah, dia baru sekali datang langsung ketemu Raja. Saya 2 tahun nggak pernah ketemu. Sakit juga hati saya dengar cerita. Begitulah rupanya kalau orang ada Al-Quran di kepalanya, diangkat Allah derajatnya. Betul? Buya Hamka tidak pernah kuliah di Mesir, tidak pernah tinggal di Kairo, dipanggil oleh Al-Azhar, diberi gelar doktor. Al-Quran di kepalanya, ditulisnya tafsir Al-Azhar. Abdul Somad 4 tahun di Mesir, dapat LC, lagi cemas. Sampai sekarang lagi cemas. Bahkan sekarang yang cemas itu bukan cuma Abdul Somad, yang ngundang Abdul Somad pun banyak yang cemas sekarang. Selesai acara diperiksa, mudah-mudahan dokter nggak kena periksa. Banyak juga yang takut, amin gitu. Nggak bakalan, itu yang diperiksa tuh kalau BUMN, kalau kementerian, kalau sekolah-sekolah belum lagi, setahu saya belum. Kita doakan mudah-mudahan tidak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teladani Rasulullah SAW, ajarkan bagaimana makannya, ajarkan bagaimana minumnya. Nah, Nabi itu makannya dikit. Kalau kita dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Ustaz ngejek saya apa? Saya sendiri. Tadi sebelum kemari acara makan, sampai di sini makan lagi. Pak Kiai, saya tadi habis makan, kata Kiai makan dikit aja Ustaz. Akhirnya saya ambil dikit, nyesal. Enak ternyata. Enggak, jangan. Maksudnya jangan ditunda. Masya Allah dikasih durian, Masya Allah banyak durian, tapi yang makan nggak banyak. Ada yang takut kolesterol, takut diabetes meletus, takut jantung koroner. Padahal doanya sudah saya ajarkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau sudah kusebut nama Allah, tidak ada yang bisa memudaratkan, baik di bumi maupun di langit. Durian itu di bumi apa di langit? Di bumi. Maka kalau sudah dimakan, dibaca doanya, tidak ada satupun yang bisa menimbulkan mudarat, baik di bumi maupun di langit. Makan saja. Betul? Nanti kalau sakit, ini dibawa ke rumah sakit. Kalau mati, kita sholatkan. Itu aja kok repot. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita teladani Rasulullah dengan anak kita, keluarga kita. Ini cara meneladani Rasulullah. Dikasih pembatas laki-laki dan perempuan, tidak boleh campur aduk dan ikhtilat. Di sana laki-laki semua, tak ada perempuan. Di sini ada pula laki-laki yang ingin masuk ke kawasan perempuan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Ustaz Somad ini ceramahnya di tengah-tengah perempuan? Jangan salahkan saya, salahkan yang masang pentas. Kenapa nggak dipasang di tengah? Kenapa Ustaz dari tadi ngelihat ke sana? Mohon maaf, saya bukan ngelihat ibu-ibu, ngelihat saya di TV. Masya Allah, tabarakallah. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Nabi kalau dia pergi dengan sahabat, apa kata Nabi? Sahabat, kamu yang menangkap kambingnya, kamu yang menyembelih kambingnya, kamu yang membakar kambingnya, kamu yang memasak kambingnya, biar aku yang mencari kayu bakarnya. Kamu tangkap kambingnya, kamu sembelih kambingnya, kamu masak kambingnya, biar aku yang mengambil kayu bakarnya. Nabi mencari kayu bakar. Sekarang orang, kamu cari kambingnya, kamu cari kayunya, kamu masaknya, aku menghabiskannya. Katanya umat Nabi Muhammad SAW, tapi gaya angkuh sombong, tidak mau bekerja.
Ini musuh di depan, ini Madinah, di depan ada Makkah, musuh dari Makkah Abu Jahal, Abu Lahab siap mau menyerang. Maka kata Salman Al-Farisi, gali parit, karena ada strategi perang dari Persia, menggali parit. Parit itu bahasa Arabnya khandak. Jangan asal-asal kasih nama anak. Baca buku sejarah, baca pas lahir anak, siapa namanya? Khandak. Siapa nama anaknya? Khandak. Nama apa tuh? Perang Khandak. Parit. Lebar parit. Paritnya lebar. Kira-kira kuda tidak bisa melompat. Maka orang Madinah menunggu. Mana orang Makkah? Datang kemari. Siapa yang menggali parit? Yang menggali parit itu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk dia ke bawah, dia ambil pacul, dia ambil cangkol, dia ambil tanah, dia tarik jubahnya ke atas. Nampak sahabat melihat dengan mata kepala mereka, keringat di perut Nabi terkena dengan pasir dan lumpur. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu tegak, petantang petenteng. Jangan bayangkan Nabi Muhammad itu berdiri, petantang petenteng bawa tongkat, lalu tunjuk sana, gali, saya berdiri aja di sini. Katanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu ikut terjun bersama, Nabi itu ikut bekerja sama. Itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya jubahnya, bukan hanya Qur'annya, tapi ada yang lebih daripada itu, peran sertanya di tengah masyarakat. Mudah-mudahan kita mengikut Nabi ini sampai sedetil, sampai sekecil-kecilnya insyaallah. Amin. Karena burung piaraannya mati. Nama burungnya Nughair. Nama anak ini Abu Umair. Nama burungnya Nughair. Nama anak ini Abu Umair. Nabi bertanya, ya Aba Umair, ma fa'alat Nughair? Hai anak kecil, mana burung pipit burung kecilmu kemarin? Artinya apa? Nabi peduli pada anak kecil. Anak-anak kecil pun peduli. Makanya saya kalau ceramah kemana-mana ada anak-anak kecil, Ustaz, saya salam anak kecil. Cuman kadang pas saya mau nyalam anak kecil, maknya Ustaz. Padahal salaman dengan orang yang tidak mahram hukumnya haram. Kalaupun ada yang membolehkan, itu dalil dia. Tapi saya tetap pakai hadis Nabi, li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan kepala kamu paku dari api neraka, ditusukkan ke kepalamu, khairan, lebih baik, min antamussa yada mura'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Anak-anak kecil salaman. Anak-anak kelas berapa? Kelas 5 Pak Ustadz. Loh, badannya udah gede kok kelas 5. Nggak naik 3 kali. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Bapakmu dulu 5 kali. Nggak apa-apa. Nah, anak-anak kecil ini dibesarkan hatinya. Nabi, ketika Nabi sedang duduk, tiba-tiba di samping Nabi ada tempat air minum. Apa nama tempat air minum? Ceret. Teko. Di depannya ada teko. Ada anak kecil. Apa kata Nabi? Ya gulam, hai anak kecil, boleh saya ambil teko ini? Kata anak kecil itu, ambillah ya Rasulullah. Lalu Rasul pun mengambil teko. Pada anak kecil pun Nabi ada akhlakul karimah, menganggap keberadaannya ada. Sekarang orang nggak peduli. Emang teko punya ente, punya Sohibul Bait kok. Tidak ada perasaan. Kita sekarang banyak pintar merasa, tapi bukan merasa pintar. Yang paling penting itu adalah pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Saya termasuk orang yang pintar merasakan perasaan orang lain. Saya lihat dari tatapan matanya, saya sudah tahu ini ceramah berarti sudah cukup lama. Udah berapa lama Ustaz ceramah? Tadi saya mulai jam 9.15, sekarang jam 10 lewat 5. Sudah mendekati waktu yang ditetapkan oleh standar internasional 600 ml sesuai yang tertulis di botol. Di mana-mana saya ceramah 60 menit, karena itulah kemampuan manusia bisa mendengar sempurna. Lebih dari 60 menit tumpah. Ada yang tumpah di sini, ada yang tumpah di sini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Jangan pernah berdoa sebelum sholawat. Kalaupun di awal doa tidak ada sholawat, tetap di ujungnya ditutup dengan sholawat. Doa yang tidak ada sholawat tergantung-gantung di antara langit dan bumi, tidak dibawa malaikat naik ke atas, tidak diaminkan oleh para malaikat. Makanya di awal doa itu alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Kunut nggak ada tuh Pak Ustaz di awalnya. Memang betul. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Tapi tengok ujungnya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Kalau di awalnya wa shalla, maka ujungnya wa baraka wa salam. Kalau di awalnya wa sholli, maka ujungnya wa barik wa salim. Bisa diingat? Kalau di awalnya wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Madhi madhi madhi, past tense past tense past tense, present future. Tapi kalau di awalnya pakai fi'il amar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Kalau salah gimana Pak Ustaz? Belajar. Masih syukur saya salah, teman saya nggak sholat subuh lagi. Gimana ke cara kita berpikir? Oleh sebab itu ngaji. Bagi yang sudah ngaji alhamdulillah, bagi yang belum ngaji nauzubillah. Sudah dikasih tahu nggak juga mau, mati aja. Mati aja lah. Jadikan pesantren Qur'aniyah pesantren yang penuh berkah, mengeluarkan alumni-alumni para penghafal Al-Quran, para ahli tafsir, para guru agama yang menerangkan Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma wafiq ulata umurina, Bapak Gubernur kami, Bapak Sekda kami, pejabat-pejabat kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. Dengan kekuasaan yang kau titipkan di pundak mereka, jadikan mereka amanah ya Allah. Jadikan mereka orang yang mendapatkan naunganmu di padang mahsyar nanti ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami bersama Nabi Muhammad dalam surga jannatul firdaus. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fasabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, berikanlah mereka hidayah supaya mereka tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke negeri kami ya Allah. Wa in kana fil ardi, kalau masih tertanam dalam tanah, fa'akhrijhu, naikkan ke atas ya Allah. Wa in kana ba'idan, kalau masih jauh, faqarribhu, dekatkan ke tempat kami ya Allah. Allahumma ati mumsikan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Semua yang bersedekah berilah ganti dengan berlipat ganda ya Allah. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta kami supaya kami bisa berinfak, berwakaf dan bersedekah ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran, turunkan rahmat kepada kami dengan kemuliaan Al-Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadikan Quran sebagai pembimbing, penerang, pencerah hati kami menuju hidayahmu ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar. Berikan kami rezeki supaya kami bisa membacanya, menghafalnya, mengkajinya, mengamalkannya pagi, petang, siang dan malam. Waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin. Jadikan Quran pembela kami ketika kami nanti menghadapmu ya Allah. Jadikan Quran sebagai pemberi syafaat kami ketika kami nanti menghadapmu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Ketika malaikat maut mencabut nyawa kami, jadikanlah kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pulang dengan tenang, ambil sampah-sampah, karena ini pesantren. Jangan sampai kita melukai hati santri kiai, rusak amal ibadah kita. Kita tinggalkan pesantren ini dalam keadaan bersih, pulang dengan tenang, bubar dengan bersolawat. Salam